Al-Fatihatu ila Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Imam Jalaluddin Al-Mahali lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Alhamdulillah setelah kula maos waduh mboten sing nyepeng Al-Qur'an nggih. Mudah-mudahan yang pasti kebenaran hanya Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan atau kealpaan nggih. Mohon diapunten. Dugi ayat 197 insyaallah nggih. Pokok makili Pak Guru. Suatu kebiasaan pun SMP 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Tabarukan dari beliau Al-Maghfurlah Simbah Yai Najmuddin. Mudah-mudahan beliau selalu wonten ing rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju utawi ibadah haji. Ai waktuhu tegese waktune ibadah haji. Iku ashhurum ma'lumatun. Piro-piro bulan kang wis kinawruan atau beberapa bulan yang sudah diketahui. Utawi ashhur ma'lumat iku Syawalun bulan Syawal, wa Dzulqa'dah lan bulan Dzulqa'dah, wa 'ashari layalin lan 10 piro-piro wengi min Dzulhijjah saking bulan Dzulhijjah. Wa qila lan ucapaken kullahu ya sekabehane bulan Dzulhijjah. Paman mongko sapane wong sileman farada kang netepaken keperduan sapa man ala nafsihi ala nafsahu ing atase. Terus niki tarkibe farada terus tafsirannya ala nafsahu ing atase awak piyambakipun man. Fihinna ing dalem ashhurum ma'lumat al-hajja ing hajj tegesipun bil ikhrami kelawan ikhram bihi kelawan hajj. Dipun murati dipun tafsir langsung nggih. Dodoburi. Nah, semangat monggo sinabi ngopi. Tenggen kula pokoke di santai mawon. Satu-satu kajenge mboten kelewat kados biasane nggih.
Ayat 197 ini masih keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang masalah haji. Sebelum ini seminggu yang lalu dijelaskan, ayat sebelumnya adalah tentang haji, tentang orang-orang yang mengambil haji tamattu itu harus apa ya, ketika mengambil haji tamattu itu harus membayar damge, karena haji tamattu itu kan lebih didulukan umroh. Setelah umroh ihram dilepas, bersenang-senang. Tamattu itu artinya senang-senang. Itu dulu dijelaskan, ada tamasya dulu atau ziarah kemana dulu, otomatis menanggalkan pakaian ihram. Nah, ketika bersenang-senang sampai menunggu tanggal 8 Zulhijjah nanti berniat ihram lagi, maka ketika jenengan ngambil haji tamattu ini harus membayar denda, yaitu salah satunya yaitu menyembelih kambing. Ketika menyembelih kambing stok nggak ada, berarti jenengan boleh membayar dengan puasa. Puasa sebenarnya sejujurnya seluruhnya adalah 10 hari. Adapun yang 3 hari dilaksanakan ketika ihram, dan 7 hari ketika sudah pulang kampung. Masih ingat nggih? Nah, selanjutnya ini pun masih menjelaskan tentang waktu-waktunya haji dan adab-adabnya nggih. Makanya di sini dijelaskan tafsirannya adalah waktuhu atau waktunya haji itu ialah beberapa bulan yang sudah diketahui, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 dalam bulan Dzulhijjah. Adapun pendapat lain seluruh bulan Dzulhijjah yaitu bulan haji. Maksudnya apa? Ketika jenengan semuanya sudah menetapkan niat ihram, yaitu famang farodo, artinya sudah menetapkan ihram, sudah mulai masuk ihram, diniati. Kalau haji berarti nawaitul hajja wal ahramtu bihi, artinya jenengan sudah niat haji dan saya berikhram dengan haji ini. Maka ketika sudah niat seperti itu namanya farada fihinal hajj. Di sini tafsirannya bil ikhrami bihi. Artinya apa? Ketika jenengan sudah niat, kan sudah saya jelaskan ya, ketika sudah niat seperti itu, kalau dalam seperti sholatnya itu sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, di sini ditentukan ihram itu juga ada batas-batas mikotnya, yaitu ya jauh lah. Sebenarnya mau ke Mekah itu batas mikotnya itu itu saya lupa nama daerah-daerahnya. Intinya jauh dari Mekah. Seumpamanya ini tidak paham ya, sebenarnya jenengan mau Ka'bahnya di Benda, berarti jenengan pakai ihram itu kemungkinan di Banjar. Itu jenengan ketika jenengan memasuki perbatasan kota Banjar, jenengan itu harus melepaskan pakaian seperti biasa yang jenengan sukai pakai itu, diganti dengan ihram, handuk yang tidak ada jahitannya. Nah, ini pakaian ihram ini pun sudah Allah lah yang menentukan pakaian itu. Jadi ada filsafatnya. Artinya apa? Allah menetapkan waktunya, Allah juga yang menetapkan pakaiannya. Apa filsafat dari pakaian ihram? Jangan paham enggak? Faman farada fihi al-hajj, karena tafsirannya di sini bil ihram, itu menggunakan pakaian ihram, niat ihram, artinya pakaiannya yang tidak dijahit. Artinya Allah menentukan waktu, bahwa waktu haji itu mulai dari Syawal, mikot. Itu artinya jenengan berangkat bulan Syawal itu boleh. Nanti ketika nyampe di kota Mekah di batas mikot, jenengan boleh mulai pakai pakaian ihram. Berikut umrah. Waktunya ditentukan. Artinya apa? Tidak sembarangan bulan boleh naik haji. Maka ketika ada orang yang mengaku ilmunya sudah tinggi kok membolehkan haji di selain 3 bulan itu, berarti orang itu tidak
mengkaji ilmu Allah dengan benar. Nah, pokoknya ini udah pelanggar dalam Al-Quran. Pokoknya mulai haji ya Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ada. Berarti Allah yang menentukan. Begitu juga pakaian ihram. Buk jenengan 12 bulan. Ketika jenengan ihram, artinya apa? Jenengan melepaskan semua pakaian kesukaan jenengan. Buk jenengan pakaian buk sesuai dengan keinginan negi, sesuai dengan fashion. Bahkan jenengan memilih pakaian yang mungkin harganya sekian dan sekian demi gengsi. Filsafat dari ihram ini apa? Allah menentukan kenapa harus pakai khusus, biar sampai hati tidak cenderung selalu menuruti hawa nafsu, yaitu gengsi. Mana dipaham ya? Filsafatnya seperti itulah kurang lebih, wallahu a'lam. Tapi menurut guru saya penjelasannya seperti itu. Dalam kenyataannya ketika orang sudah masuk ihram, ora camate, ora bupatine, ora presidene, ora bakul ciloke sing naik haji, ya, semuanya sama. Gini apa kata? Artinya kita semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Tinggal tergantung dalamannya kita. Karena innallaha la yanzuru ila aswarikum aw azamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Ada. Ini penjelasan dari filsafat masalah pakaian ihram. Buatan benten analogi ngaten. Cara penafsiran lain ngaten. Ketika jenengan memakai suatu pakaian tapi dipilihkan oleh yang jenengan cintai, luar biasa. Sebenarnya jenengan mau kemana, jenengan dipilihkan pakaian yang khusus dari istri kalian yang kalian cintai, suatu kebanggaan yang luar biasa. Gini apa betul? Itu dianalogikan dengan kehidupan kita sehari-hari saja sudah ketemu. Kita dipilihkan pakaian sama orang yang kita cintai, suatu kebanggaan. Jadi bisa pamer kalau kancaku, ini loh aku disiapin nang bojoku, baju ini loh bajuku ya, yang nyetrika bojoku, yang menyiapkan. Bahkan sebelum saya selesai mandi, pakaian itu sudah tersiapkan. Alhamdulillah. Rasa bangga, rasa kasih sayang, rasa terenyuh dalam hati ada. Apalagi ini pakaian ihram yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah yang menentukan dan tidak bisa diganggu gugat. Itulah sedikit penafsiran dari masalah filsafat ihram. Nah, nanti ada filsafat yang jauh lagi. Ini untuk tingkat waktu. Lanjutkan lagi. Ketika jenengan semua, siapapun orangnya yang sudah berniat ihram, ya, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Ada 3 perkara adab-adab yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca dulu nggih untuk tabaraka. Fala rafatha mongko ora ana jima iku maujud. Masa jima betul? Pak Guru apa jima Pak Guru? Kenapa Pak Guru jima? Cerdas Pak Guru luar biasa. Kisah bujang atau kisah ya boleh mendengarkan ini ilmu nggak apa-apa. Kayak Mustafa datang. Betul sekali kata dia Pak Guru, jima adalah berhubungan badan suami istri. Ini suami istri loh yang kita bahas, gitu. Tapi ketika jenengan sudah ihram, jenengan dilarang berhubungan suami istri. Kisah jenengan halal tapi dilarang. Inilah ilmu. Nah, ketika jenengan sudah ihram, nawaitul hajja wal ahramtu bihi, kok nyelakna kayak sunai seseorang kalau pengantinannya saking merapatlah halal iki berkah-berkah saking Mekah.
gue karena dingin, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh. Atau bukan termasuk zina, zina ya kan berarti kan bukan suami istri, gitu. Dilarang ketika sedang ihram kau melakukan rofas atau jima, hajinya batal. Berarti besok yang jangan ulang lagi pada tahun depan. Ada. Itu satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rofas. Dulu udah pembahasan rofas ya, ingat yang rofasu binisaikum. Nah kalau rofasu itu mutangadinya dengan apa sebabnya dalam lakunya kan ada nggih. Kalau udah paham nanti bahas masalah laku nanti sampai nanti gak Pak. Udah selesai. Yang kedua adalah wala fusuko, dan jangan berbuat fasik. Apa itu fasik? Bermaksiat. Nah, apa bisa ihram ketika haji umrah di sana bermaksiat? Bisa. Di mana pun tempat bisa. Saya pernah di sana kok, pernah melakukan itu. Tapi ya maksudnya bukan melakukan maksiat, alhamdulillah. Maksudnya ada kesempatan untuk berbuat maksiat. Karena ketika kumpul di Makkah, Masjidil Haram atau di luarnya, itu banyak sekali orang-orang cantik, bro. Luar biasa. Banyak sekali. Bahkan ketika itu dalam hati saya, subhanallah, seumur hidup saya melihat langsung cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luar biasa. Jadi jenengan di sini melihat yang ngapunten nggih, bukan sih merendahkan jenengan dulu ngopi nerung atau ngapunten sing belum pernah ke sana, mungkin ya sebatas hanya membayangkan film-film gitu ya, atau di televisi atau di media sosial. Tapi ketika jenengan ke sana langsung bisa langsung menyaksikan luar biasanya cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, pasti mata ini ketika menangkap suatu sumber subjek yang sangat luar biasa, kok tidak dikendalikan nafsu kita, pasti laporannya ke lubuk hati. Dek, salah. Kita mau badan, jujur baik lah. Jadi harus sepuh-sepuh, nggak perlu sing melingkup dek salah. Kita mau badan. Orang aku kok, watik tumai. Intinya larangan yang kedua adalah wala fusuko, tidak boleh berbuat maksiat. Maksiat banyak sekali di sana. Ya termasuk jenengan ketika ihram kok mutel daun bahasa Indonesia apa? Memetik bunga atau mematahkan dahan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan larangan yang ketiga adalah wala jidal. Apa itu jidal? Jidal itu perdebatan atau perselisihan atau perkelahian dan sebagainya. Karena tafsirannya di sini adalah khisamun, bantah-bantahan, yaitu berebut benar. Walaupun jenengan ketika haji umrah bersama istri pun, kan istri halal nih, bahkan sering berantem dalam rumah. Tapi ketika jenengan haji umrah dilarang sekali untuk berbantah-bantahan, walaupun dalam keadaan benar jenengan. Dalam keadaan benar saja tidak boleh berselisih, apalagi keadaan salah. Artinya kok jadi wong kalem. Istri itu walaupun merasa benar tidak boleh berbantah-bantahan. Berebut benar tidak boleh. Banyak kejadian di sana berebut, saya mau naik taksi atau naik bus, kadang-kadang berebut pengen duduk di depan, sehingga adu mulut dengan jamaah yang lain. Itu tidak boleh sebetulnya. Banyak kejadian-kejadian yang orang kadang-kadang lupa dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan mumpung yang belum ke sana, ini diingat baik-baik. Yang sudah beristri bawa istri ke sana ya jangan sampai melakukan rofas, itu jima. Yang kedua, dilarang berbuat maksiat. Bahkan ada yang dulu viral ya, entah Allah itu kejadiannya nyata atau tidak, ada orang kita yang sedang tawaf, itu akhirnya dituntut oleh
Yang saya cerita tadi, karena orang cantik itu menuntut merasa dilecehkan, akhirnya sampai sekarang masih di penjara. Tuduhan pelecehan seksual di depan Ka'bah. Karena dalam bukti CCTV katanya ada, Allah alam. Intinya, tapi menurut keluarganya sih tidak mengakui. Itu terkenal kok viral kok itu. Orang NTB, pokoknya luar Jawa lah. Allah alam kejadian sebenarnya. Makanya hati-hatilah ketika di sana. Karena banyak kesempatan sekali untuk melakukan maksiat. Banyak sekali kesempatan. Harus berhati-hati. Walau jidala sudah ya, jadi jangan sampai berselisih walaupun jenengan dalam posisi yang benar. Jenengan naik bis, aslinya jenengan tiketnya di kursi yang paling depan. Ternyata kalau direbut oleh seseorang, jenengan jangan sampai merasa benar itu kursi hak saya, jenengan akhirnya berselisih. Itu dilarang dalam ketika ihram. Insyaallah saya dipaham ya. Wa fi qiraati bi fathil awwalaini lan ing dalam qiraat suci bi fathil awwalaini dibaca fathah keduanya itu fala rafasa wala fusuqa. Berarti yang wala jidala itu boleh tidak dibaca fathah, itu dalam qiraat. Berarti ketika ada orang membaca fala rafasa wala fusuqa wala jidalu fil hajj, jangan menyalahkan nggih, karena itu dalam hukum qiraat yang di fathah kedua kalimat ini. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala itu bisa wala jidalu. Ini di qiraat switching ya, bagi qiraatin di sini pun dijelaskan. Fi wal muradu tekan dan karapakan fi salasatin nahi ing dalam fi salasatin dalam telu, yaitu telu kalimat yang dilarang tadi itu fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Iku an-nahyu larangan. Sudah dipahami, saya dijelaskan gitu. Wa malan ing opo taf'alu podo agawe sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan. Apa kebagusan itu kasotaqatin kaya dene sedekah. Ya'lamhu kang bakal mudaneni hu ing ma taf'alu min khair sapa Allahu Gusti Allah. Maksudipun fayujazikum maka bakal balas sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan khair. Wa nazala temurun apa dawuh iki ayat iki fi ahli Yamani ing dalam ahli Yaman. Nika sebab nuzulnya dibahas. Wa kanulan ana sapa ahli Yaman. Oleh ku yahujuna padha munggah haji sapa ahli Yaman bila zatin kelawan tanpa bekal. Ora sangu tapi naik haji. Fayakununa mongko padha ana sapa ahli Yaman oleh iku kalan membebani atau menyusahkan ngalan nasi ing atase menungso yang lain maksudnya. Wa tazawwadulan padha berbekal sapa sira kabeh ma ing perkara yuballighuhum kang nemokaken apa makum ing sira kabeh di sabarikum kadwe sapare sira kabeh. Fa inna khairaz zati mongko ing temen setuhune luwih becik-becike atau luwih bagus-baguse sangu iku at-taqwa yo takwa. Maksudipun ma ing perkara ya tahu kang beti bilama apa su'alun nasa ngemis ing menungso. Wa ghairihi lan ya su'alun nas. Wattaqu lan padha wedya sapa sira kabeh ni ingsun Allah ya ulil albab he wong-wong kang duweni pengetahuan sing jero. Ai zawil uquli tegese wong kang duweni akal kang sehat. Monggo kita sareng-sareng dipun tafsiri napa maksudipun ayat nika dodoguri. Sinambi ngopi kan. Aja tegak wis sampai bae. Jam pira nggih? Jam 10. Apakah subuh ya? Jam 11 kurang. Apa kunci jo? Hah? Nah, gimana? Ditanya
santang langsung di Pak Guru mau terus subuh temenan. Monggo betul apa katanya? Nggih, monggo. Saya tahu beliau mau manakiban, jadi luar biasa kesini diambah ke manakiban diambah. Oke, saya sudah Allah maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sinabi kopi. Atas dulu. Gitu salam teng Pak Yai kang mimpin manakib. Assalamualaikum. Enggak cuma kita, luar biasa nih. Dodo guri, tuki pundi nembe. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Dan apapun yang kalian kerjakan, ya. Kerjakan apapun yang kalian kerjakan yaitu kebaikan. Contoh kebaikan itu adalah seperti sedekah, kasodaqatin, ya. Ya'lamullah, Allah bakal mengetahui apapun yang jenengan kerjakan. Ya. Artinya apa di sini? Fayujazikum bihi. Jadi Allah bahasa untuk mengetahui. Allah bakal mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maksudnya adalah tidak hanya mengetahui saja. Mungkin jenengan kulon jenengan sedaya ketika mengetahui kancane berbuat baik dengan saya, mungkin kita lupa tidak akan membalasnya kebaikan itu. Gini apa badan? Tapi ketika Allah ngendika berfirman ya'lamullah fayujazikum, Allah bakal membalas kebaikan Anda semuanya. Wa nazala fi ahli Yaman. Nah, tadi dibaca dijelaskan di sini ayat ini asbabun nuzulnya adalah dikisahkan kenapa ayat ini turun. Dulu di zamannya itu ada ahli Yaman, orang-orang negara Yaman itu ziarah haji, naik haji tapi tidak membawa bekal. Dan alasan lah, wong kita mau bertamu ke Baitur Rahman kok, kita mau bertamu ke rumah Allah kok, tidak mungkin kita mati kelaparan. Secara hakikatnya gitu benar. Tapi dalam ayat ini Allah langsung menegur kepada orang-orang yang demikian itu. Karena kandungannya apa? Biar kita semuanya kalau belum mampu ya jangan dipaksakan. Karena memang betul naik haji itu termasuk rukun Islam yang wajib dilakukan, tapi manis tata'a ilaihi sabila, ketika kita mampu. Makanya kalau belum mampu haji ya ada utang-utang dilakoni, karena nanti cenderung ketika kita memaksakan diri untuk naik haji karena tidak mampu, cenderung demi gengsi, cenderung demi titel. Itu yang bahaya malah. Karena dulu dijelaskan watimul hajja wal umrata lillah. Jadi sempurnanya haji itu selain bekal juga harus lillahi ta'ala. Mau tetap ketemu nggih. Di sini pembahasan bekal pun ketemu. Karena asbabun nuzulnya dulu orang-orang Yaman naik haji karena mungkin ilmu hakikatnya sama syariatnya kurang seimbang, akhirnya tetap nekat naik haji walaupun tidak punya bekal. Akhirnya di sini tafsirannya apa? Fayakununa kalla 'alan nas. Akhirnya ketika kita naik haji tidak membawa bekal, menyusahkan orang lain. Ketika kita menyusahkan orang lain ya akhirnya hajinya sia-sia. Nek ya. Akhirnya apa ya? Yang buat beban orang lain lah. Jadi tidak ada indahnya lah. Menyusahkan. Makanya Allah berfirman di sini, baiknya kalau naik haji itu harus membawa bekal. Makanya selalu ditekankan. Wajib naik haji bagi orang yang mampu. Kalau nggak punya bekal berarti ya belum mampu.
Tapi beda, ini saya jadi ingat subhanallah, beda kisah dengan, luar biasa ini kisahnya. Ada sahabat Uwais Al-Qarni, ini bilang Yaman jadi ingat, kisah masyhur sekali ini. Ini tolong diperhatikan kisah ini, dan ini sangat masyhur, bisa buat apa ya, tauladan buat kita semuanya. Sahabat Uwais Al-Qarni adalah orang Yaman, orang yang dikasih musibah hujan oleh Allah, yaitu penyakit kusta, penyakit kulit. Dan dia juga diuji untuk mengasuh ibunya yang lumpuh. Kenapa saya katakan beda? Karena saking solehnya sahabat Uwais Al-Qarni ini, kan ada permintaan dari seorang ibunya yang lumpuh itu pengen sekali naik haji. Padahal kan dari Yaman ke Arab Saudi sangat jauh sekali bro. Dari Madinah ke Mekah aja jauh, apalagi dari Yaman ke Makkah ribuan kilo. Bisa jadi ingat lagunya siapa itu yang harus ribuan kilometer. Itu murni kisah masyhur sekali dan hadisnya ada. Nah, ibunya Uwais itu pengen naik haji sebelum akhir hayatnya, padahal lumpuh. Ya, sahabat Uwais pasti itu berpikir keras sekali bagaimana caranya ya, wong saya nggak mampu kok. Beliau tahu bahwa haji itu bagi orang yang mampu. Dan karena beliau pengen berbakti kepada seorang ibunya, dia berpikir panjang, wong di zamannya keledai tidak punya, apalagi onta, apalagi kuda. Di zamannya kendaraan-kendaraan itu adalah kendaraan orang yang luar biasa ekonominya. Maka beliau berpikir keras untuk bagaimana caranya saya bisa membawa ibu saya untuk naik haji. Solusi secara syariatnya tiada lain tiada bukan adalah menggendong beliau untuk naik haji. Nah, tapi apakah saya kuat? Tapi karena keinginan yang luar biasa untuk berbakti kepada seorang ibu, akhirnya sahabat Uwais berlatih fisik. Karena dia sudah tahu, saya tidak mampu membeli keledai, saya tidak mampu membeli kuda, apalagi unta. Saya harus melatih fisik saya agar saya kuat menggendong ibu saya dari Yaman ke Mekah Mukarram. Maka dia membeli satu, dalam hadisnya saya lupa itu, entah itu kambing gibas atau kambing apalah, intinya satu ekor kambing, anakan kambing itu untuk dipanggul, dibawa ke puncak bukit dan dibikinkan di sana kandang. Jadi kalau pagi dia panggul naik ke bukit, kalau sore dia turun, ya dibawa lagi. Nah, nanti pagi ketemu pagi lagi, dipanggul lagi ke atas bukit, sehingga seluruh penduduk Yaman heran dan mengatakan bahwa Uwais adalah orang yang gila. Apa tujuannya Uwais kok begitu? Itu berjalan selama 8 bulan. Luar biasa. Sebenarnya dia tujuan satu, pengen apa? Kuat fisik, latihan. Saya nanti pada suatu saat ketemu, ketika saya merasa kuat menggendong, saya akan menggendong ibu saya sampai Mekah. Dalam 8 bulan itu beliau dicaci oleh tetangganya, masyarakat, dan orang yang melihat bahwa Uwais adalah orang gila. Ditambah Uwais orang yang penyakit kulit, tidak orang yang mau mendekatnya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sehingga fisiknya Uwais pun kuat kekar, sehingga yang digendong pun lama-lama berat. Dari anak kambing sehingga menjadi kambing dewasa hingga bobotnya ratusan kilo dalam kisahnya itu. Otomatis ketika Uwais merasa kuat, tibalah saat bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang seperti dalam tafsir ini dijelaskan, saatnya untuk naik haji. Zaman dulu makanya 3 bulan itu, karena zaman dulu kan banyak orang naik haji jalan kaki. Jadi 1 bulan ditetapkan, 10 bulan saja dalam Dzulhijjah tidak cukup. Wong sekarang aja pakai kapal terbang kok gantian ya, apalagi zamannya Uwais.
jalan kaki bro, menggendong ibunya yang lumpuh. Berapa bulan coba sampai Mekah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketahuilah, ketika beliau menggendong ibunya umrah, kan umrah dulu ya, haji tamattu mungkin dalam hadisnya itu. Umrah dulu, ketika tawaf, ibunya berdoa, ya Allah, pasti memohon istighfar, memohon ampunan dosa. Sehingga ibunya berdoa seperti itu, tapi Uwais tidak berdoa. Bahwa Uwais berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa ibu saya. Uwais tidak memikirkan kepada dirinya sendiri, tetap ibunya yang didoakan. Sehingga ibunya pun berkata pada Uwais, wahai anakku, kenapa engkau tidak berdoa untuk kamu mohon ampunan dosamu? Jawabnya Uwais, enggak bu, saya cukup mendoakan ibu saya agar masuk surga, agar diampunkan dosa-dosa ibu. Karena yang saya harapkan cuma satu bu, apa? Keridhoanmu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kandungan dari kisah ini, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah? Ibu. Jangan ingat hadis Rasulullah niku. Hanya keridhaan ibulah kita insya Allah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten saudara semua. Ngapunten saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, kita bukan siapa-siapa tanpa keridhaan ibu kita. Maaf. Selanjutnya ketika beliau umrah, singkat cerita, pulanglah Uwais bersama ibunya. Pada waktu haji itu, sahabat Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Nabi Muhammad adalah seorang yang maksum, beliau tahu ada umatnya yang luar biasa berbakti kepada ibunya, walaupun belum pernah ketemu. Jika dalam hadis dijelaskan, Rasul bersabda atau berkata kepada sahabat Ali dan sahabat Abu Bakar Siddiq, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, di Yaman sana ada seorang yang sangat mulia. Nanti ciri-cirinya, ngapunten tadi kurang detail, ketika tawaf penyakit kulitnya subhanallah sembuh. Sahabat Uwais sembuh dan hanya dikasihkan sedikit belang dalam telapak tangannya. Makanya dengan ciri-ciri inilah Rasulullah berkata kepada sahabat Ali dan sahabat Bakar, nanti pada haji yang akan datang, insya Allah kita akan kedatangan tamu agung. Siapa tamu kita itu? Dia adalah penduduk Yaman yang sangat berbakti kepada ibunya. Hanya karena itulah dia menjadi penduduk langit. Artinya sangat luar biasa. Rasulullah bersabda, ya dia Abu Bakar Siddiq, nanti carilah dia. Kalau ketemu, mintalah doa kepadanya, mintalah sawab kepada sahabat Uwais. Padahal belum ketemu semuanya. Singkat cerita, pada haji yang datang, sahabat Uwais datang bersama para jamaah-jamaahnya. Tapi dalam asbabun nuzul bukan jamaah-jamaah di sini ya, tidak membawa bekal. Alhamdulillah sahabat Uwais pun ya karena orang soleh pastinya ya membawa bekal. Ini caranya untuk keseimbangan, biar tidak orang salah paham. Ada tafsiran di sini ahlu Yaman haji tanpa bekal, tapi ya tidak semuanya. Ini hanya asbabun nuzulnya saja, karena ada dulu beberapa jamaah, beberapa penduduk Yaman haji tanpa membawa bekal. Tapi ada kisah yang masyhur, yaitu sahabat Uwais
walaupun tidak punya bekal, tapi setidaknya dia berlatih fisik, artinya mempersiapkan diri punya bekal. Buktinya sahabat Uwais menggendong ibunya sampai Mekah tidak menyusahkan orang lain. Ketika jenengan bisa haji tanpa menyusahkan orang lain, artinya jenengan semuanya punya bekal. Itu yang saya maksud. Subhanallah, tadi sudah sampai cerita ketika tahun depan ketemu tahun depan haji yang datang sahabat Uwais haji bersama para kabilahnya. Betullah ketika itu sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat ya. Teringat pesan itu, akhirnya dicarilah sahabat Uwais dan alhamdulillah ketemu. Ya kisah singkat cerita, kan ketemu ya ada ciri-ciri belang di tangannya, dan masyhur sahabat Uwais itu adalah sahabat yang sangat luar biasa dalam akhlaknya. Ya tadinya nggak mau ngaku, tapi ketika dipaksa oleh sahabat Ali dan sahabat Abu Bakar Siddiq, akhirnya beliau mau untuk mendoakan sahabat Ali dan sahabat Abu Bakar Siddiq. Akhirnya mau mendoakan beliau. Artinya apa? Sahabat Ali yang babul ilmi, orang yang ahli ilmu luar biasa, Abu Bakar Siddiq khalifah yang luar biasa, masih diharapkan oleh Rasulullah untuk bertemu dengan orang biasa. Saya dipahami betul. Artinya apa? Derajat yang sangat luar biasa lah ketika kita bisa berbakti kepada seorang ibu. Menjadi hati-hati gitu dengan seorang ibu. Kenal ridullah bi ridul walidain, terutama seorang ibu. Jangan sampai kita menyakitinya. Apalagi infasakku, kalian mengangkat suara di depan ibu kalian. Auzubillah min dzalik, jangan sampai. Mesti menyakiti sedikit aja tidak boleh, apalagi sampai tega membentak seorang ibu. Pun itu adalah sepenggal riwayat yang sahih dan sangat masyhur. Itu diambilkan ilmunya, memperingatkan kita semua jangan bosan-bosan atau jangan lupa kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Itu ada perbandingan asbabun nuzul, orang-orang penduduk Yaman. Ayat ini turun tidak membawa bekal, terus saya keseimbangan lagi biar orang tidak salah paham. Masih banyak orang ahli Yaman yang berhaji membawa bekal. Artinya tidak semuanya. Nanti di justice, dalam Al-Qur'annya dulu orang Yaman hajinya nggak bawa bekal loh. Jangan begitu jadinya, Itu hanya asbabun nuzul, maksudnya pernah terjadi seperti itu, maka dijadikan secara sama Allah untuk turunnya ayat ini. Selanjutnya, fa inna khairaz zadi taqwa. Dilengkapkan lagi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semua, karena dengan bekal itulah kalian akan disampaikan ke tujuan. Ada tafsirnya di sini, ma yuballighukum li sakarikum. Karena dengan bekal itulah jenengan bakal diantarkan ke tempat tujuan tanpa menyusahkan orang lain. Itu dicatat, penting itu. Aja demi gengsi atau apa demi ngirit eman duitnya diirit-irit jenengan perjalanan pengen yang ngedul. Cara bahasa kalau pengen ngedul ngerti apa ora? Nebeng. Eman duitnya nang warung pengen ditraktir baik. Itu namanya menyusahkan orang lain. Jangan begitu eman. Nanti hajinya sia-sia. Tidak mabrur. Apa sih mabrur? Karena fi'il asalnya fi'il majazil bar, kebaikan. Nah, ketika jenengan nang jalan menyusahkan orang lain, ya bukan masalah kebaikan. Ya pasti menyusahkan orang lain, ya pastinya tidak mabrur. Ada. Fa inna khairaz zadi taqwa, bahwa sesungguhnya ini dilengkapi lagi juga oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, bekal sesungguhnya yang baik, yang terbaik adalah takwa. Kita sudah jelaskan berkali-kali apa sih takwa, yaitu
inti kalimat artinya adalah takut kepada Allah. Nah, ketika kita takut kepada Allah, ya pastinya kita tidak akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkaitan dengan masalah manah atau hati, ya. Tafsirannya di sini ma yataqa bihi su'alun nasa, itu mestinya malu lah kita ngemis-ngemis kepada manusia yang lain ketika kita tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ciri-ciri orang suka ngemis sebenarnya itu berarti tidak takut kepada Allah artinya sebenarnya. Kalau orang suka tomak, mengharap-harap pemberian dari orang lain, itu bukan kategori orang yang takwa kepada Allah. Tadi paham ya? Orang yang suka mengharap-harap pemberian kepada orang lain, tomak lah bahasanya itu. Huruf to, ya, mim to liping, mim lompong, ngain manga-manga kalau matang-matang huruf. Akhirnya melimping, melompong, manga matang-matang. Oh, orang yang apa? Karena tomak itu mengharap. Sebenarnya kayak kami Irfan, aduh, kayak kita ngaji. Ya mudah-mudahan kok bojone nang omah langsung mapan aku dhewe ditawani. Aja tomong iki kami tenang bae wis kersane Gusti Allah sing weden maringi atau nyandingi apa, wis luar biasa. Wis ora usah tomak. Wis pasrah Gusti Allah, mudah-mudahan aku bali ya. Aku dhewe terbaik aku bojoku. Wis iki bae. Ketika jenengan sing bali merasa aku iki terus ngaji, doa mustajab, mudah-mudahan tekan omah bojoku iki aman iki ora agi aman. Mudah-mudahan langsung diwai kae sing jos. Ternyata tekan omah diluding madhep tembok. Nah, tapi ketika Mas Irfan ora toma, ya insya Allah. Jadi sifat tomawi dibuang jauh-jauh sedulur, termasuk kula ugi. Mudah-mudahan Allahumma amin. Jadi malu-malu temen ya, seayat dulu ya. Terima kasih. Itu insya Allah penjelasan dari guru besar saya semuanya. Allah ya. Ada yang masih, beliau juga termasuk Abai Haji Abah Maulana, itu guru besar saya. Yang almarhumlah Mbak Sibah Yai Mubarik, itu juga guru besar saya. Termasuk bapak saya sendiri, alhamdulillah masih enten. Mudah-mudahan semuanya mendapat ridhonya Allah, mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wattaquni ya ulil albab. Capitan 11 lebih. Yang ini pas ayat mawon nggih. Insyaallah sih saya mau sampai subuh saya sanggup. Kalau nggak mengingat syariat saya sanggup. Teman, insyaallah ini satu lembar aja sampai subuh. Betul. Kita mensi nama oleh syariatnya ya. Niki dirampungkan sekalimat malih. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kalian semua. Ni ingsun Allah, masa bertakwa kalian kepada aku Allah ya ulil albab, he orang-orang yang punya akal yang sehat, atau orang yang punya pemikiran-pemikiran atau punya wawasan yang dalam, itu secara tafsirannya. Aidabil aqul, atau orang yang punya, itu yang saya maksud, pemikiran-pemikiran yang dalam, punya wawasan yang dalam. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza faqtum min arafatin fadhkurullah. Al-ayah. Wallahu a'lam bishawab. Saya ini ya di bukan Al-Qur'an. Corona pas ini perkiraan saya ini. Sudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim ati bisultan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ahbabina wa liman ahsana alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Khassa ila ruhi bakhi najmuddin wa zawjati wa safari wa zawjati Muhammad Jamri wa Tatiba bi Hamdari wa zawjati Mubarak Salman Suyuti Sehatul Muhyi Amin. Sabra Sanusi Ibni Syahrul Anshur. Allah yarham. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran. Allahumma nas'alul barakata fi hadzal munasabah tajul jalan bi majlisina jami'an. Nahnu jami'an ashabina hadratin. Nas'alullah. Amin. Allahumma jammilna bil afiyah was salam wa aqimna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a innaka sami'ud. Ya Rabb, ya Allah. Wa nas'alul barakata khassah jaddati Maryatun binti. Ya Allah anti barakah ayat barakah. Allahumma shalli salatan tudina biha min jami'il ahwali wal afat wa taktilana bi jami'al hajat wa tahhirna biha جميع المعاصي والسيئات ترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما بضار بالحق الذي وختمة الحسنة والبلاء والوباء. اشفنا شفاء وعافنا بأبداننا جميعا يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li